pertanian juga udah mulai melek teknologi. Dan kalau kita lihat latar belakang pertanian di Indonesia, rata-rata petani itu umurnya di atas 40 tahun. Dan sebagian besar pemikiran petani, tidak ada yang pengen menyekolahkan atau menguliakan anaknya kemudian dia bilang kamu harus jadi petani seperti saya. Tidak ada, hampir nggak ada. Kalau itu terjadi terus 15 tahun kemudian, petani yang umur 40 tahun ini akan hilang, maka pertanian di Indonesia akan lumpuh. Itu udah pasti, karena nggak ada petani. Anak-anak nggak mau jadi petani gitu. Dia pasti pengennya jadi di atas petani, seperti penyuluh atau di perkantoran gitu. Nah, makanya perkembangan teknologi di dunia ini kan sebenarnya udah masuk revolusi industri keempat. Itu udah banyak sekali mengubah tatanan kehidupan kita. Kayak sekarang nggak ada orang kalau di perkotaan yang nggak punya HP. Ini udah jadi sangat kebutuhan. Kita semuanya bisa dari HP, beli makanan, bayar utang, ngobrol apa semua udah HP. Ini udah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ini nggak sampai setengah abad udah sangat pesat sekali. Ketika Indonesia tidak mengikuti itu, maka Indonesia akan lumpuh. Sementara sebenarnya wilayah pertanian Indonesia ini sangat besar sekali. Cuma keterbatasan pengetahuan petani, keterbatasan masyarakat, hasil taninya kurang optimal. Mungkin seperti itu. Nanti tolong ditambahkan Pak, ini dari saya baca-baca. Kemudian untuk mengatasi itu dibutuhkannya teknologi. Nanti orang berpikiran gini, kalau ada teknologi berarti mereka menggantikan orang. Enggak, teknologi nggak akan bisa menggantikan orang, tapi teknologi meningkatkan kapasitas kerja orang. Seperti yang saya bawa ini, drone sprayer. Kalau kita nyemprot sprayer pestisida, kemudian pupuk, kapasitas orang semprot manual itu 1 hektar bisa 1-2 hari untuk 1 hektar, sehingga dia nggak akan mampu untuk nangani pertanian 1 orang 5 hektar, nggak akan mampu. Pasti mereka bayar upah ke penyemprot lain, dan itu meningkatkan biaya produksi. Sedangkan kalau kita pakai teknologi, misalnya yang saya bawa ini drone semprot, meskipun ada banyak sekali teknologi sebenarnya di luar, ini 1 hektar cuma butuh waktu 10-15 menit. Berapa banyak waktu yang dihemat, dari 2 hari jadi 15 menit. Nah, itu yang pengen kami kenalkan. Kalau di Jawa, di Sumatera, kampanye teknologi pertanian udah mulai jalan. Jadi mereka udah mulai bikin pameran teknologi. Nah, kami nggak tahu kalau di Kalimantan ini kapan nunggunya mereka datang dari Kementerian Pertanian. Makanya kami dari pihak swasta mencoba untuk membantu mengenalkan petani, meskipun akan banyak sekali tantangan karena nggak semua orang bisa menerima teknologi. Tapi ketika kita enggak memulai, misalnya saya nggak beli ini drone, kemudian kita ikut aja alur, kita akan ketertinggalan jauh sekali dengan negara lain. Kalau di Cina ini udah 2 juta unit yang dioperasikan untuk petani, 2 juta unit. Sedangkan data impor yang masuk sampai sekarang di Indonesia cuma 180 unit, dan itu yang beli hanya perusahaan, tidak ada petani yang beli. Karena apa? Karena harganya mahal. Yang saya bawa ini kisaran di atas 100, kemudian ada lagi yang 300, ada yang sampai miliaran. Dan itu nggak akan petani mampu beli karena kapasitas produksi petani nggak sebesar itu. Tapi ketika kita swasta membantu, ini kami ada alat, tapi kalian kita sistem sewa, mereka setidaknya udah tahu. Dan musim depan, oh berarti saya bisa prediksi, saya bisa olah lahan sampai 4 hektar, 5 hektar, dan kita pengennya itu. Kemudian efisiensi harga produksi pun kita tekan gitu. Kemarin kita ada diskusi dengan teman di Tumpurukan, kalau harga jasa semprot itu per hektar di sana 15.000, per anggar 15.000. Nah, ini kita udah hitung, itu kita cuma 6.000 per anggar. Jadi udah nekan sekali. Kalaupun dia mau semprot jasa bayar ke kita dengan teknologi, biayanya tertekan, efisiensinya jauh lebih tinggi karena ini enggak seperti konvensional, metodenya sangat beda gitu. Kemudian waktu kerja petani, kayak di Jawa itu ada petani jagung, itu dia bingung
jasa semprot nggak ada yang berani malam. Siapa yang berani nyemprot jagung tinggi malam belum kepatok ular apa segala macam? Dengan drone udah nggak ada masalah. Kita operasi malam, pagi, siang, sore nggak ada masalah. Alat semua kerja. Nah, kita gitu. Dan di Kalimantan Barat ini kenapa kita pilihnya Kayong Utara? Karena saya juga putra daerah sini. Dan Kalimantan Barat kita klaim pertanian yang pakai teknologi drone semprot baru di Kayong Utara yang dikenalkan. Saya berharapnya dengan adanya ini meningkatkan produktivitas pertanian di sini. Gitu. Kemudian juga nanti seperti alat ciptaannya Pak Budi ini menarik sekali. Sebenarnya ini bisa dibilang teknologi free energy. Kita nggak ada buang energi listrik, nggak ada apa, dia bisa memompa sendiri. Dan teknologi ini yang sangat dilirik di luar. Teknologi yang ramah lingkungan dan free energy. Nah, kalian mahasiswa sangat punya kelebihan gitu. Di sini ada teknologi ini. Kalau kalian bisa pelajari, kalian bisa presentasi ke pihak swasta, nggak akan ada halangan untuk dana. Gitu. Apalagi berapa tadi Bapak minta? 200 300. Itu sih kalau di swasta kita nggak main. Dia langsung ya udah kamu produksi massal. Itu kalian sudah menciptakan lapangan kerja. Dan ini benar-benar solutif sekali. Maksudnya solusi di sini gitu loh. Kalau di daerah kayak Trobatang ini sangat dibutuhkan gitu. Kalau ketika kalian bisa mahasiswaan pasti lebih jago lah untuk presentasi apa segala macam. Kalian pelajari dengan Pak Budiman, kemudian kalian cari menjadi startup. Kalau memang berminat nanti bisa hubungi saya, kita nanti didik untuk jadi startup pengembangan teknologi. Kita carikan pemodal, gak ada masalah bagi saya kalau cuma segitu. Kita bisa produksi massal, ini bahkan jadi produk ciri khas dari kita. Dan kita mulai dipandang. Karena mohon maaf, kita di Kalimantan ini dengan Pulau Jawa agak dipandang sebelah mata dari segi semuanya. Kita seperti dianaktirikan. Itu pun terjadi di negara sebelah, di Malaysia. Di Malaysia antara Kuala Lumpur dengan Kuching, itu Kuching dipandang sebelah mata. Karena kita sering diskusi ke sana, ada juga bahwa kerjasama kita di sana. Makanya ini saatnya kita Kalimantan bukan waktunya dipandang sebelah mata lagi. Maka kita lihat di Jawa ini udah dari tahun 2018 mereka udah pakai traktor otomatis, bajak sawah otomatis, tabur benih padi otomatis. Itu mereka udah gembur-gembur. Kita di sini mana? Paling kita cuma lihat dari YouTube. Mereka menomor duakan kita. Makanya kita nggak bisa seperti itu. Kita harus gerak sendiri. Nah, makanya kita coba bawa salah satunya seperti ini, kapasitas yang paling kecil yang kita bawa cuma 6 liter. Sebenarnya ada yang 16 liter sama 20 liter. Tapi kita coba terapkan ke petani di sini. Apakah petani mau menerima enggak? Karena edukasi teknologi ini akan ada pro kontra. Itu sama kayak kita dulu pakai HP, pasti ada yang buat apa kita pakai HP gitu, nggak terlalu penting. Tapi sekarang udah menjadi kebutuhan. Dan ketika ini kita tidak mulai, kita sebenarnya butuhnya itu tahun 2021. Sementara kita baru sadar, kita butuh di tahun 2025. Udah ketinggalan, negara lain udah nggak pakai. Udah sekarang pergerakan teknologi dinamis sekali, sangat cepat. Bahkan presiden kita juga sering gitu. Sekarang aja waktu pandemi COVID-19 ini belajar semuanya pakai HP. Semua startup berlomba-lomba pakai HP. E-commerce berlomba-lomba kasih diskon apa karena udah megang. Kemudian yang mengenai teknologi juga, data kita sebenarnya di Android itu udah dipegang negara lain. Data yang tidak dipegang negara lain ada bagian pangan. Nggak ada yang tahu sedetail. Misalnya di Kabupaten Kayong Utara, potensi sawahnya berapa luas, panennya berapa luas. Itu negara lain belum bisa menginjek. Tapi ketika kita pakai data HP, kayak kita belanja, kita browsing, itu kadang kita lihat iklan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau Pak Budi sukanya lihat pupuk pasti iklannya tentang pupuk. Saya senangnya lihat pesawat, pasti iklannya lihat pesawat. Karena apa? Mereka udah mempelajari kita dan mereka udah pegang data kita dari akun Google. Nah, sekarang kami juga akan datang bahwa sebenarnya kita juga udah bidang pemetaan Pak, dari tahun 2012 sudah bergerak di bidang pemetaan. Itu memetakan desa-desa, kampung ataupun perusahaan. Dan ketika orang pakai ini, kita kasih itu free Pak. Jadi misalnya di Kecamatan Simpang Gilir ini
potensi sawahnya itu berapa. Itu akan kita petakan sehingga kita print, kita udah tahu sawahnya si Pak A letaknya di sini, luasnya segini. Dan itu kemarin menjadi solusi bagi Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan cetak sawah. Karena waktu pengajuan sertifikat cetak sawah, pengajuan Prona, itu ada 3 data yang ditimpakan, data dari BPN, data dari pertanian, data dari daerah setempat. Begitu ditimpakan, nggak ada yang sawahnya tuh benar-benar di sini semua, ada geser-geser. Dari pertanian di sini, dari BPN sebelah sini, sehingga mereka solusinya hanya secara visual menggunakan citra satelit atau foto udara. Sayangnya citra satelit resolusinya kurang tinggi, kita nggak akan bisa bedakan mana itu sawah, mana itu lalang, sehingga dibutuhkannya waktu itu teknologi drone. Dan kita kerjakan untuk Provinsi Kalbar itu dari akhir 2019 sampai sebenarnya sekarang berlanjut, tapi karena pandemi itu di stop. Sekalbar itu cetak sawah dari tahun 2016 sampai 2018 ada sekitar 22.000 hektar. Tapi kita cek ke sana sebagian besar nggak aktif. Kita nggak tahu apa permasalahannya dan kita pengen cari solusi gitu. Dan peta-peta itu nanti kita akan bantukan di sini. Nah, kemudian peran dari BPP, kenapa kita pengen ngajaknya BPP, karena kan di sini pusat informasi, Pak. Jadi kalau sampai kita nembaknya ke petani, petani konsultasi ke BPP, Pak ada orang nyewain drone. Wah, saya nggak tahu. Itu kan nanti malah miskomunikasi. Makanya kita izin dulu sama BPT sehingga petani ini pun aware gitu, tertarik, Pak kemarin ada yang praktek drone ya. Ya, kita di teknologi sekarang udah seperti ini, bla bla bla, sehingga BPP lebih bisa mengayomi pemerintah masyarakat seperti itu. Nanti kita boleh praktek. Sebenarnya kalau jam segini udah kurang efektif untuk nyemprot, tapi kita pengen lihat itu berapa efektif, efisien si drone ini bekerja. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Berjalan, terima kasih.